madu, zaitun, susu, kurma, dan daging. Sebenarnya kelima makanan ini, kelima obat ini, atau kelima bahan ini, apakah ia termasuk dari makanan yang utama ataukah ia menjadi makanan pendamping? Ini hal yang harus menjadi dasar dalam pola pemikiran kita, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi makanan utama, maka makanan-makanan yang biasa dihidangkan di depan meja atau di atas meja kerap kali disingkirkan dan dilupakan oleh kebanyakan terapis. Sepanjang pengalaman pembelajaran saya pribadi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua yang pastinya pun di sini banyak yang lebih jauh pengalamannya dan lebih banyak keilmuannya, izinkan saya berbagi dan menjadi sebuah renungan bagi kita semua untuk menggapai sebuah tubuh yang sehat dan tubuh yang diidamkan. Apabila kelima makanan tadi, teman-teman sekalian, menjadi makanan utama, maka hidangan yang ada di atas meja kerap kali disingkirkan dan sering dilupakan oleh praktisi untuk dinasihatkan kepada pasien untuk memahami Halo, Saadi, itu mic-nya tertutup. ya. Baik, teman-teman yang mic-nya masih nyala, nanti mohon untuk dimatikan ya. Kita ulangi lagi. Ketika menjadi produk-produk Allah yang tadi, dari susu, daging, madu, zaitun, menjadi suplemen utama, maka seringkali hidangan yang ada di atas meja dijadikan nomor 2 dan dilupakan. Dan ini tidak jarang kita dapati demikian. Sehingga setelah dilakukan al-fasdu, setelah dilakukan bekam, nanti bekam itu teman-teman ada bekam klasik, ada bekam tibun nabawi, ya, ada bekam titik sasaran, banyak sekali bekam itu. Setelah bekam minum madu, dan jenengan harus rutin nih madu setiap hari 3 kali. Setiap pagi minum zaitun dan sebelum tidur minum zaitun. Harus minum susu. Seperti itulah pelajaran dan pembelajaran dari para terapis. Tetapi sangat sedikit dari kita, ya, saya katakan di sini kita, sangat sedikit dari kita para terapis tradisional itu yang memberikan kepada pasien discharge planning berupa ini makanan-makanan yang perlu dihidangkan. Ini makanan-makanan yang sementara untuk dihindari dulu. Ya. Maka yang menjadi pola pikir kita adalah apakah kelima herbal tadi, kelima suplemen tadi menjadi makanan utama atau makanan pendamping. Ya. Sehingga teman-teman sekalian, semua madu, zaitun, susu, kurma ini nanti dia akan memiliki sifat-sifatnya. Yang di dalam kedokteran barat, di dalam kedokteran timur, dari sisi tradisional medicine, tibun nabawi, itu sudah mengenal dengan yang namanya konsep panas dan dingin, yang kemudian dikembangkan menjadi 4 unsur yang disebut dengan al-arba'atul amzijah, atau 4 kategori. Apakah dia menjadi panas, atau dia menjadi dingin, atau dia menjadi lembab, atau dia menjadi kering.
dua unsur panas dan dingin dengan karakter lembab dan kering itu pasti ada di setiap makanan yang ada di hadapan kita. Dan unsur ini pun ada di setiap tubuh manusia. Maka sejatinya seseorang dengan sindroma panas dan lembab diobati dengan dingin dan kering. Seseorang dengan sindroma panas diobati dengan yang dingin. Yang sindroma kering diobati dengan yang lembab. Dan ternyata teman-teman sekalian, di sini saya ada sebuah kitab, teman-teman bisa lihat. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang At-Tibbun Nabawi, tentang takhrij al-asma' al-ilmiyah was-suwar at-tawdihiyah wal ahadits as-sahihah lil kitab. Ya, di sini digambarkan betapa semua makanan itu memiliki sifat-sifatnya dan nanti diberikan kepada orang-orang yang memang cocok sehingga dia menjadi pengobatan dan juga menjadi makanan. Dan ini banyak dibahas oleh para ulama kita, teman-teman. Termasuk di situ adalah Syekh Muhammad Musa Al-Nasr yang ini sering menjadi rujukan di dalam pengobatan-pengobatan Tibbun Nabawi. Sehingga makanan-makanan tadi atau suplemen-suplemen tadi, madu, zaitun, susu, kurma, dan daging ini, dia bisa menjadi obat-obatan dan juga dia bisa menjadi makanan pendamping. Saya di sini tidak katakan makanan utama ya, karena kalau makanan utama adalah harus ada itu. Dan beberapa informasi masuk kepada kami, seseorang tidak bisa hidup tanpa madu misalnya, sehingga tubuhnya sangat panas dan sampai kepada BAB berdarah. Bukan salah madunya, tetapi salah pada penempatannya. Tidak sesuai dengan karakter tubuhnya. Sehingga kurma, zaitun, susu, dan madu, dia bisa menjadi obat-obatan bagi orang yang memang membutuhkannya, yang memang sedang sakit. Dan dia menjadi makanan pendamping bagi orang yang sehat. Artinya ketika cocok, disitulah tempat dan waktu yang tepat untuk dikonsumsi. Maka sejatinya tidak ada obat yang majleb gitu ya. Tidak ada obat yang pasti sembuh. Tidak ada, teman-teman sekalian. Mengapa kita katakan demikian? Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis Muslim, likulli da'in dawa'un. Nah, biasanya diambil sampai kalimat ini, likulli da'in dawa. Apalagi pada hadis yang menceritakan tentang habbatus sauda, ala inna fi habbatis sauda dawa'un likulli da' illa sam atau illa al-haram. Di sini dikatakan teman-teman sekalian bahwa setiap penyakit memang ada obatnya. Nabi kita juga mengatakan ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan atau dawaan. Allah tidak menurunkan suatu penyakit yang grade-nya ringan, sedang sampai berat, kecuali Allah pasti turunkan juga obatnya. Tetapi ingat, fa idza usiba dawa'ud da', kalau tepat obat itu, tepat dosisnya, sifatnya saling menutupi, sifatnya saling mencocoki, bara'a biiznillahi azza wa jalla, pasti sembuh. Karena sejatinya pengobatan itu tidak hanya kita mengobati saat ini, pasien terasa enak, selesai. Tidak. Karena tubuh kita memiliki sistem. Dan sistem itu teman-teman sekalian akan berjalan sebagaimana mesin itu berjalan. Contoh misalnya, seseorang mengalami batuk kering. Batuk kering itu area atas ya, berarti berhubungan dengan paru-paru. Mungkin kita bisa mengamati bahwa dia batuk kering karena paru-parunya panas dan kering. Ternyata paru-paru panas dan kering itu bisa disebabkan oleh jantung, bisa disebabkan oleh ibunya yaitu liver, bisa juga disebabkan oleh lambung, bisa juga disebabkan oleh lingkungan atau stres pekerjaan.
Maka tidak semua orang batuk dikasih zaitun, meskipun orang yang batuk dikasih zaitun sembuh dalam data subjektif kita. Secara pengucapan dia mengatakan saya sembuh minum zaitun. Tetapi kesembuhan dia apakah benar-benar menghilangkan gejala saja atau menghilangkan sumber daripada penyakit itu? Maka para ulama kita, teman-teman sekalian, mengatakan bahwa seorang penyehat itu tugasnya berat. Tidak hanya menghilangkan gejala yang timbul, tetapi dia berusaha menemukan titik di mana sumber penyakit itu berada. Jadi Tibun Nabawi ini sangatlah panjang dan detail sebenarnya. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mempelajari setiap daripada ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan ini, insya Allah. Baik, kita kembali ke poin ini, bahwa segala sesuatu memiliki sifat. Mudahnya adalah panas dan dingin, dua unsur. Dalam bahasa Tibun Nabawi adalah al-hararatu wal burudah, panas dan dingin. Ternyata setiap makanan, setiap herbal itu memiliki rasa, memiliki sifat, juga dia memiliki karakter. Sebagaimana manusia juga ternyata memiliki rasa, setiap manusia juga memiliki sifat, dan setiap manusia juga memiliki karakter. Maka di dalam kedokteran Arab klasik, di dalam kedokteran Chinese medicine, itu sering dikatakan bahwa manusia itu adalah miniaturnya alam. Kita ini miniatur alam, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari pun ketika cuaca panas, kita mencari sesuatu yang sifatnya menyegarkan. Ini masih normal nih manusianya. Tapi ada teman-teman sekalian, ketika cuaca sedang panas, nyarinya nyarinya teh panas. Ada. Ketika cuaca sedang sangat dingin, ini carinya es teh. Berarti sedang ada konsleting di dalam tubuhnya. Ini sedang nggak benar nih yang seperti ini. Dan saya kasih clue, ketika salah seorang di antara kita yang haus, kok cari kopi? Wah, ini juga ada yang konslet di tubuhnya. Saya ulangi lagi, kalau ada salah seorang di antara sahabat-sahabat semua yang haus, kok carinya kopi atau teh? Maka ada yang konslet di dalam tubuhnya. Kenapa? Haus itu adalah suatu keadaan yang kering, membutuhkan kelembaban dari air. Oleh sebab itu Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kata para ulama kita, al-ma' di sini adalah air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi yang sifatnya sejuk dan melembabkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah air yang jernih, air putih. Karakteristik setiap obat itu sebenarnya tidak ada karakter berikut ini. Ya. Ada yang sejuk dan dingin. Nanti kita akan madu sifatnya seperti apa menurut rujukan dari kitab-kitab klasik Tibun Nabawi. Karena bekam ini kan pelajaran Tibun Nabawi ya. Jadi kita coba ambil rujukan dari Tibun Nabawi insyaallah. Mohon izin saya tidak membahas terlalu dalam ya tentang karakter-karakter obat ya. Hanya sebagai selayang pandang saja dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi baru untuk kita semua. Nah, ternyata teman-teman, tanaman obat, makanan, herbal, itu tidak lepas daripada 3 tema besar, yaitu sejuk atau dingin, di mana rasa sejuk atau karakter sejuk dan dingin ini biasanya kita dapati pada tanaman-tanaman yang berwarna hijau. Termasuk nanti di situ adalah
buah zaitun ya, tempat minyak zaitun itu. Walaupun nanti minyaknya beberapa ulama berbeda pendapat ya. Sebagian mengatakan dia sifatnya lembab dan dingin, sebagian mengatakan dia lembab dan hangat. Baik, sejuk dan dingin. Makanan ini akan menyejukkan badan. Dan dia juga dapat menurunkan demam serta mengobati peradangan dengan membuang racun yang sifatnya panas. Kemudian ada nanti karakter makanan, karakter herbal itu yang sifatnya hangat ke panas. Jadi teman-teman bisa rasakan nih bagaimana efeknya di dalam tubuh. Misalnya saja jahe. Jahe itu panas ya. Itu terasa di badan terkadang sampai kita keringetan. Itu memang sifat jahe seperti itu. Efeknya dia di dalam tubuh kita nanti akan menambah rasa hangat, ya, menambah kehangatan, menambah energi vital kalau bahasa Tibun Nabawinya, bahasa tradisionalnya. Kemudian mengatasi lemah, rasa letih, rasa lemah, karena memang penuh dengan lembab tubuhnya, ini bisa menggunakan sesuatu yang sifat dasarnya hangat dan panas. Kemudian dia dapat menambah kekuatan. Nah, jadi teman-teman sekalian, energi vital kita, energi kita, kekuatan kita, itu akan timbul apabila kadar panas itu lebih dominan daripada kadar dingin. Jadi tubuh kita itu nanti ada unsur panasnya, ada unsur dinginnya, dan ini termaktub dan terkaji di dalam At-Tibbun Nabawi, teman-teman. Karena beberapa waktu lalu saya melihat sebuah postingan entah dari siapa, itu yang tidak terlalu, yang mengatakan yin yang panas dingin itu adalah kajian-kajian orang-orang non-muslim yang tidak perlu untuk dipelajari. Ternyata di dunia Islam kita mempelajari itu. Dan beberapa kisah Nabi SAW makan menggunakan kombinasi panas dingin. Misalnya beliau makan kurma dengan mentimun. Beliau mengatakan dalam ucapan beliau, kita menetralkan panasnya kurma ini dengan dinginnya timun itu. Dan kita menetralkan dingin timun ini dengan panasnya kurma. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan panas dan dingin itu ada memang. Baik, kita ulangi lagi bahwa energi kita, kalau teman-teman pengen bertenaga, maka cari herbal yang dasar sifatnya memang panas. Karena energi itu akan muncul ketika unsur panas mendominasi daripada unsur dingin di dalam tubuh. Maka tidak heran orang-orang yang atau rekan-rekan kita yang setiap hari gemar makan sayur itu gampang capek. Kenapa? Dingin. Sayur memang cenderung sifatnya nanti dingin. Terlebih nanti sayur-sayur yang berwarna hijau. Baik, kemudian yang terakhir ada karakter yang netral. Nah, netral ini nanti cenderung sejuk dan hangat. Seperti pada air minum, ya, air zam-zam, ini cenderung sifatnya adalah netral. Dan subhanallah, di setiap makanan pun punya rasa. Karena Allah menciptakan lidah kita sebagai perasa, maka dengan hikmah Allah, Allah juga ciptakan banyak rasa di atas muka bumi ini. Ya. Dan yang paling umum itu adalah ada rasa asam, ada rasa pahit, manis, pedas, dan asin. Bagaimana fungsinya terhadap tubuh kita dan bagaimana perilaku rasa-rasa ini di dalam tubuh kita. Contoh di sini saya tuliskan beberapa saja ya. Misalnya rasa asam. Rasa asam ternyata dapat mengkerutkan. Maka sahabat-sahabat semua yang kebiasaannya minum perasan jeruk, kalau terlalu banyak, ini dapat mengkerutkan pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah gampang sekali rapuh. Bagaimana melihatnya? Ditonjok sedikit saja, kemudian lebam, itu tanda kerapuhan. Hati-hati dengan makan makanan yang asam. Syekh Muqbil Syekh Muqbil hafizahullah ta'ala
mengatakan, siapa yang ingin hafalannya menjadi kuat, maka hendaknya ia menghindari banyak makan yang masam-masam. Subhanallah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena membuat pembuluh darah menjadi mengkerut, darah menjadi dingin dan kaku. Ini faidah teman-teman ya dari kedokteran Arab klasik. Kemudian faidah lainnya yang bermanfaat adalah dia memang mengurangi produksi lendir. Dan lendir ini lendir yang sifatnya lembab panas. Warnanya biasanya kuning. Jadi teman-teman kalau batuk warna dahaknya warna kuning, maka itu dahak yang lembab panas, asam-asam bisa masuk. Tapi kalau warna dahaknya warnanya putih, sejatinya jangan menggunakan yang asam-asam. Minum air hangat saja, insya Allah nanti batuk berdahaknya pun akan hilang. Ya, mengatasi batuk ya. Dan meningkatkan jumlah sperma yang mati karena kepanasan. Yang mati karena kepanasan. Ini biasanya lidahnya merah, kering. Mengatasi keputihan juga karena sindroma panas. Nah, kemudian ada rasa pahit. Nah, rasa pahit ini cenderung dia mendinginkan. Contoh misalnya sambiloto. Ya. Kemudian nanti pada herbal apa ya yang cenderung rasanya agak pahit. Intinya adalah yang rasanya cenderung dingin. Banyak ya. Melancarkan BAB, mengobati sembelit, ya, dan batuk dengan sesak nafas. Ini pahit bisa kita gunakan. Ini saya izin menyampaikan secara ringkas-ringkas saja ya. Kemudian ada rasa manis. Rasa manis ini menguatkan tubuh. Maka di dalam literatur Tibbun Nabawi, di pagi hari kita dianjurkan makan yang manis-manis. Mengambil faedah dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kurma. Beliau mengatakan, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah." Siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma, lam yadurrahu dzalikal yauma summun wala sihr. Maka pada pagi hari itu atau pada hari itu dia tidak akan dicelakai oleh racun dari hewan-hewan melata, diracuni atau kena sihir. Dalam sebuah riwayat tidak disebutkan ajwah, melainkan tamrah atau kurma. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kurma itu sifatnya. Yang disebutkan oleh para ulama kita dari ulama-ulama tibbiyah atau ulama-ulama kedokteran Arab klasik. Baik. Maka rasa manis ini menguatkan, dan ternyata secara kedokteran medis juga rasa manis digunakan untuk menguatkan dan mengembalikan tenaga. Bahasa kami di medis adalah adenotrifosfat yang dibentuk di dalam mitokondria, di dalam sel kita. Rasa manis bukan rasa asam dan bukan juga rasa pahit. Maka ternyata karbohidrat yang banyak kita dapati di setiap makanan kita itu pasti ada rasa manisnya, teman-teman sekalian. Kurma ada rasa manisnya. Kemudian madu apalagi ya, rasa manisnya juga tinggi. Secara umum semua memiliki rasa manis dengan kadar manis tingkat 1, 2, sampai kepada tingkat 3 yang memang benar-benar rasanya manis banget. Dan itu memang digunakan untuk organ tubuh kita. Wabil khusus di sini adalah organ limpa dan organ lambung. Di dalam kedokteran Tibbun Nabawi disebut dengan perut besar dan perut kecil, atau organ tanah secara TCM, yang memang dikuatkan dengan rasa manis yang alami, non pabrikasi, teman-teman sekalian. Baik, kemudian rasa manis ini akan memelihara kekuatan tubuh. Jadi kalau masuk UGD, diinfus, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, biasanya dokter minta belikan atau buatkan teh manis. Karena memang kita gunakan itu untuk mengembalikan energi vital di dalam tubuhnya.
Baik, kemudian mengharmonisasikan herbal-herbal. Di sini sebenarnya ini kalau kita bahas ini panjang teman-teman sekalian. Karena sejauh ini yang saya lihat dari sahabat-sahabat saya, ketika dulu masih belajar di bangku kuliah sampai sekarang ini, minum herbal ini ya, minum herbal itu ya, tetapi lupa bahwa herbal itu akan dicerna oleh tubuh. Yang seharusnya 100% energi dari herbal itu bisa masuk ke dalam tubuh, ini yang hanya terserap 50%. Kenapa? Karena organ yang mengharmonisasikan herbal-herbal ini lemah. Ya, secara letterlet adalah limpa dan lambung. Ini adalah pabrik besar kita di dalam tubuh kita. Dan nanti teman-teman kita akan lihat, insya Allah nanti setelah ini saya bawa teman-teman ke papan tulis ya. Ini berhubungan sekali dengan judul tubuh sehat idaman itu. Ya, manis sebagai penguat tubuh dan pengharmonisasian herbal-herbal. Sejatinya tidak hanya herbal, melainkan makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jikalau organ ini bermasalah, maka makanan tadi yang seharusnya menjadi nutritif bagi tubuh kita terbuang begitu saja melalui kotoran. Mohon izin ya, melalui BAB kita. Kemudian ada rasa lain yaitu rasa pedas. Rasa pedas ini akan melancarkan qi dan darah. Melancarkan qi dan darah. Darah kita secara literatur TCM, darah tidak bisa mengalir tanpa adanya qi. Darah tidak bisa mengalir tanpa adanya qi. Karena qi ini adalah generatornya dia, penggeraknya dia. Maka orang yang defisiensi qi itu biasanya lidahnya pucat. Nah, lidah yang pucat ini akan menyebabkan darah menjadi stagnan yang pada akhirnya menjadi stasis. Stasis itu sudah terjadi gumpalan-gumpalan. Biasanya kalau kita lihat di bawah lidah itu sudah mulai menghitam tuh pembuluh darahnya. Atau ada spot-spot hitam di area hitam atau biru di area lidah. Itu sudah menandakan adanya stasis akibat defisiensi qi atau kekurangan qi pada tubuh manusia. Rasa pedas ini menghangatkan organ. Sejatinya organ kita ini suka dengan yang hangat-hangat, teman-teman. Suka yang hangat-hangat karena tubuh kita bermetabolisme, maka suhu yang hangat itu sejatinya yang paling bagus untuk tubuh kita. Bukan yang dingin-dingin. Bukan berarti nggak boleh minum yang dingin-dingin ya. Mangga silahkan teman-teman minum yang dingin-dingin. Tetapi ingat, porsi dingin harus lebih rendah daripada yang hangat. Baik, kemudian dia menyebarkan keringat. Nah ini, beberapa kasus kita temukan ada yang keringat hanya di dahi. Ada yang berkeringat hanya di bagian sini, di bawah hidung. Ada yang hanya di dada, ada yang hanya di punggung. Olahraga yang berkeringat hanya berada di tangan dan kaki, badan nggak berkeringat. Ini ada sesuatu di sana. Biasanya tubuhnya dingin. Ketika berusaha dihangatkan, sedangkan tubuhnya dia memang kekurangan hangat dari dalam, maka seperti itu dia modelnya, keringatnya tidak menyebar dengan baik. Kemudian yang terakhir ada rasa asin. Rasa asin ini memecahkan massa dan dia melunakkan. Memecahkan massa biasanya digunakan untuk pada benjolan-benjolan. Rasa asin ini tidak hanya pada garam, namun dalam pengobatan juga digunakan asin-asin, ya, rasa asin-asin. Disebutkan juga dalam beberapa asar kalau di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, walaupun hadisnya pun diperdebatkan ini sahih atau tidak, itu terkadang beliau mengambil asinan atau garam yang beliau celupkan di lidah beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum makan makanan. Dan ini diambil penelitian oleh para dokter kita. Memang asin ini menguatkan organ. Ya, secara khusus adalah organ ginjal, di mana ginjal ini menjadi
pondasi dasar tubuh itu menjadi sehat dan kuat. Ginjal ya. Kemudian ada rasa tawar ya. Ini rasa tawar ini ada pada air mineral seperti itulah ya. Ini sifatnya diuretik dan mengurangi pembengkakan. Baik, ini semua ada di setiap makanan yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan madu, susu, daging, kurma, dan lain-lainnya? Kita coba lihat di slide berikut ini. Yang pertama adalah madu. Ini saya ambil beberapa poin saja ya teman-teman sekalian, karena sebenarnya ada pembahasan tersendiri tentang madu. Baik, madu dalam bahasa Arab disebut dengan al-asal, yang keluar daripada perut lebah. Baik, dia memiliki kategori madu itu teman-teman sekalian, dia memiliki kategori pelembab dan pelancar pencernaan. Dia sebagai pelembab dan pelancar pencernaan. Dia memiliki fungsi khusus yaitu tonik qi. Tonik itu istilahnya adalah penguat, pendongkrak qi. Qi itu adalah energi. Bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan istilah qi, qi itu adalah energi kita. Dengan energi ini kita bisa beraktivitas dengan sunatullah tentunya. Kita bisa beraktivitas, teman-teman bisa mendengarkan suara saya. Teman-teman memiliki energi penglihatan sehingga bisa melihat dan memahami apa yang teman-teman baca. Itu semua adalah energi yang memang sudah tersematkan di dalam tubuh kita. Sekali lagi teman-teman, energi ini terbentuk di dalam sebuah sel yang disebut dengan mitokondria, di mana sel ini, di tempat ini akan bertemu antara oksigen dengan karbohidrat atau gula lebih khususnya, sehingga menjadi adenotrifosfat atau menjadi energi. Qi itulah energi kita. Maka orang yang nggak pernah makan ya, orang yang membatasi asupan makanan, maka tubuhnya pasti lemah. Walaupun dia merasa saya kuat, saya energik, tetapi tubuhnya lemah. Saya beberapa waktu bertemu dengan seseorang yang memang sangat membatasi karbohidrat, teman-teman sekalian. Kalau membatasi karbohidrat dengan sistem misalnya intermittent fasting atau circadian cyclus, itu mungkin masih bagus ya. Tetapi ada yang menghindari sama sekali, hanya makan, mohon maaf, ubi misalnya, walaupun ubi juga punya karbo ya, atau hanya memakan buah-buahan saja, bahkan ada yang hanya menggunakan produk, saya tidak sebutkan produknya, itu dijadikan makanan harian. Dia mengatakan bahwa saya sehat-sehat saja, tetapi subhanallah kulitnya kering, lidahnya pucat. Padahal lidah yang sehat itu adalah warnanya itu kemerah-merahan, pink. Itu baru sehat. Kalau lidahnya pucat, maka ini sudah enggak balance. Baik. Madu ini teman-teman memiliki rasa yang manis. Madu memiliki rasa yang manis. Dia sifatnya lembab. Memang kan dia kental ya, sehingga dia sifatnya cenderung lembab. Dia punya suhunya netral, hangat ke panas. Ya, antara hangat atau panas. Jadi nanti ada madu yang sifatnya memang hangat, ada madu yang cenderung sifatnya panas. Misalnya pada olahan-olahan, madu-madu yang propolis, madu propolis sekarang ada itu, British propolis, itu cenderung sifatnya panas. Demikian saya tanyakan kepada beberapa sensei, ini cenderung sifatnya panas. Dan madu ini dia punya arah kerja khusus, yaitu memperbaiki struktur, memperbaiki kekuatan, memperbaiki sel, dan memperbaiki daripada kinerja limpa, paru, dan usus besar.
Subhanallah, dia menyentuh 3 ciau. Atas diwakili dengan paru-paru, bawah diwakili dengan saudaranya paru-paru yaitu usus besar. Jadi teman-teman, usus besar itu secara TCM itu bersahabat dan bersaudara dengan paru-paru. Jadi orang-orang yang sembelit itu sebenarnya paru-parunya yang lemah. Sembelit itu paru-parunya cenderung lemah. Walaupun usus besar perlu kita kasih nutrisi seperti misalnya menggunakan pepaya supaya lembek BAB-nya, kotorannya. Tetapi energi yang mendorongnya keluar itu dari paru-paru. Dan dia juga memperbaiki ciau tengah atau limpa. Memperbaiki ciau tengah atau limpa. Dan manfaat lain daripada madu ini banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, misalnya dia sangat dia sangat bagus untuk membersihkan pencernaan, kemudian bagus untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan lambung, ya, berhubungan dengan tulang dan sendi, banyak sekali madu ini. Memang Nabi kita juga mengatakan secara khusus asyifa'u fi thalathatin, salah satunya adalah syurbati aslin, minum madu. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr mengatakan bahwa madu ini sifatnya harun, panas, yang yunasibu sindrom yang al-barid, sindrom al-burudah, sindrom yang baik. Maka madu ketika diberikan pada orang-orang yang tipenya panas dengan karakter wajah cenderung merah, lidah cenderung merah, tangan ketika bersalaman terasa panas, kita duduk di hadapan dia energinya panas, maka madu cenderung menyebabkan gejala lain. Dia tetap bermanfaat, tetapi di sisi lain dia mendatangkan madarat. Ingat teman-teman sekalian pesan Nabi kita tadi, bahwa likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'. Kalau pas penempatannya pasti menjadi faedah. Tetapi kalau tidak, maka lam yadhar biiznillahi azza wa jalla. Kemungkinan dia tidak akan sembuh, bahkan menjadi sebuah penyakit. Baik. Saya lanjut ya. Ini secara umum ya. Jadi teman-teman yang habis membekam orang, kemudian dia menjadi lemas, ini baru dikasih madu. Tetapi madu bukan menjadi yang utama. Ya. Di dalam, mungkin teman-teman yang pernah duduk bareng dengan saya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada setiap sahabat-sahabat praktisi senior lainnya, itu saya menginstruksikan begitu ya, kalau boleh dikatakan demikian, untuk memperbaiki meja makan dulu sebelum memberikan intervensi untuk minum herbal 1, 2, 3. Herbal-herbal tersebut bagus, tetapi kalau pola makan yang ada di rumahnya masih berantakan, ini namanya memberikan obat plus memberikan racun. Kita mengobati tapi dia meracuni dirinya sendiri. Ya. Sehingga tidak memberikan efek yang bagus. Meskipun yang di-up di Facebook, di media sosial itu yang berhasil-hasil. Terkadang yang nggak berhasil nggak di-up. Baik. Lanjut kepada susu. Dan ini susu juga salah satu Maradona ya. Sakit lambung minum susu. Sakit kista minum susu. Bahkan saya sempat di WA oleh salah seorang rekan begitu ya. Saya sakit gastritis, praktisinya suruh saya minum madu. Kenapa minum madu? Saya tanya, maksudnya dia menanya ke praktisnya, kenapa saya minum madu? Udah pokoknya, kenapa saya minum susu? Sudah pokoknya susu ini adalah obat. Baik, bagaimana rasanya? Saya katakan demikian. Dia mengatakan tambah mual. Apakah susunya yang salah? Tidak. Tetapi penempatannya yang belum benar.
Bata itu teman-teman kalau disusun dengan rapi akan menjadi tembok-tembok rumah yang bagus. Tapi kalau asal ditaruh, ya jadi nggak rapi nanti. Itulah hikmah dalam pengobatan, menaruh sesuatu pada tempatnya. Baik, kita coba lihat bagaimana para ulama kita menyusunkan kita tentang sifat daripada susu tersebut. Susu ini memiliki kategori. Sebentar. Susu memiliki kategori pelembab pencernaan. Lagi-lagi pencernaan. Pencernaan itu nanti teman-teman ada pencernaan atas, termasuk nanti di sini area mulut, kemudian masuk ke esofagus, masuk kepada lambung, masuk ke usus 12 jari, usus halus, masuk ke usus besar nanti. Ya, itu adalah pencernaan kita. Nah, susu ini memang memiliki banyak faidah. Di antaranya dia memiliki fungsi membuang panas dan membersihkan toksik yang sifatnya panas. Dia memiliki fungsi membersihkan penyakit yang sifatnya panas. Secara Tibbun Nabawi, disebutkan dalam kitab Tibbun Nabawi yang sedang saya lihatkan tadi, itu dia sifatnya dingin dengan suhu yang lembab. Secara tradisional Chinese medicine nanti dibagi. Kambing cenderung sifatnya lembab, hangat. Sapi lembab dan dingin. Sekarang sapi banyak sekali ya produk-produk dari susu sapi. Itu lembab dan dingin. Susu unta lembab dan panas. Susu kuda itu lembab dengan panas tingkat 1. Artinya lebih panas lagi. Sampai nanti ada susu domba, ada susu kambing yang tinggal di pegunungan dengan yang tinggal di area yang panas itu sudah berbeda. Tetapi secara umum saya ingin menyebutkan kepada teman-teman semua bahwa susu itu ada sapi, kambing, unta yang sering kita dapati. Sapi itu cenderung sifatnya lembab dan dingin, maka teman-teman yang punya penyakit lambung tipe dingin, jangan makan susu sapi, ambil susu yang kambing. Yang punya GERD, cari susu sapi. Etawa itu kan susu kambing, dia cenderung sifatnya nanti hangat. Maka kemarin ini yang WA kebetulan GERD dengan panas di area tengah sini disuruh minum susu kambing. Dikasih madu lagi. Apa yang terjadi? Dia mual dan muntah. Dan itu sudah dilakukan beberapa waktu lah ya. Sudah terapi begitu dengan susu. Tapi belum memberikan efek yang benar. Kami di medis teman-teman sekalian, kita tidak panjang membahas tentang keberhasilan, tetapi kita cenderung melihat yang tidak berhasil untuk kita pelajari. Kenapa tidak berhasil? Apa clue-nya? Kemudian kita cari pembelajaran supaya teknik itu menjadi berhasil. Tinggal ditaruh pada tempatnya saja. Kita sudah biasa ya kalau mungkin di sini ada teman-teman dari sahabat-sahabat saya, dokter dan perawat maupun yang farmasi, itu udah kita biasa mengotak-ngatik itu begitu ya. Nah, untuk rasa ada yang menuliskan ya, dia agak sedikit pahit, dia pahit dengan sedikit rasa asin. Dan memang saya pernah dapatkan ini teman-teman sekalian. Namun yang paling sering itu dia sedikit asin dan ada rasa krimnya. Nanti teman-teman cobalah ya susu perah. Ini sebenarnya tentang susu perah, tentang al-laban, al-halib. Bukan tentang susu yang sudah dibubukkan. Ya, ini masih kategori seperti yang ada di gambar itu. Nah, dia punya fungsi ke usus besar dan lambung. Dia punya fungsi ke usus besar dan lambung. Baik, sebenarnya masih banyak sekali faedah yang mau kita sebutkan, tapi mungkin kita berjalan dengan waktu, jadi saya coba sebutkan poin-poinnya saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah daging. Daging ini menjadi favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
terutama adalah daging kambing. Dia memiliki kategori untuk menutrisi qi, xie, dan qing. Qi, energi, xie itu adalah darah, blood, dan ada qing. Qing ini nanti adalah esensi yang biasa kita sebut dengan sperma dan sel telur. Ya, yang disimpan di dalam ginjal Mingmen, orang China mengatakan kalau di kedokteran Arab klasik disimpan di dalam tulang sulbi dan disimpan di dalam at-taraib. At-taraib itu teman-teman ada di sini di depan. Kata para ulama, at-taraib adalah maudhi'u al-qiladah, tempat mata kalung itu berada. Di situ sumber daripada sel telur. Subhanallah ya. Makanya wanita itu dipeluk, disentuh. Yang punya anak perempuan sering-sering sentuh dadanya supaya energi kita sebagai seorang orang tua itu masuk kepada anak, seperti itulah ya. Nah, fungsinya dia akan membuang panas dan membersihkan toksik dengan cara daging ini ketika diolah oleh tubuh, diolah oleh lambung dan limpa, itu akan menjadi energi. Darah menjadi bergerak karena adanya energi. Sehingga panas-panas yang menoksik di dalam tubuh itu akan didorong, dibuang menjadi keringat, menjadi BAB. Dan sebagian dibuang menjadi uap yang disemburkan melalui nafas. Ya. Itu fungsi daripada daging. Tetapi teman-teman sekalian yang sering saya dapati di ruang rawat inap, itu pasien dibawakan oleh keluarganya daging yang kering, digoreng sampai kering warnanya hitam. Ini enggak jadi energi nanti ini. Jadi daging yang Nabi SAW suka adalah daging yang kita sebut dengan al-maraq. Jadi daging yang banyak kuahnya. Marak kalau orang-orang Arab bilang. Kita biasanya kalau lagi majelis nih sama teman-teman dari Arab Saudi itu, kita buat marak sembelih kambing, buat marak yang banyak kuahnya, itu enak, Masya Allah. Itu dia yang Nabi suka. Jadi dagingnya bisa kita makan. Ya. Untuk rasa, mau digoreng, mau di steam, ya, mau dikukus, itu ada aromatik ya, dia sedap. Nah, memang ini makanan penduduk surga, teman-teman sekalian. Maka saya terkadang kasihan dengan saudara atau saudari yang nggak suka makan daging. Saya berinisiatif untuk memberikan saran bagaimana daging itu masuk ke dalam tubuhnya gimana pun caranya. Mungkin di blender dijadikan bubur, mungkin dijadikan seperti kebab, dicampur dengan roti Maryam, dikasih daging, dikasih olahan madu. Itu enak tuh. Dan di Arab Saudi biasa seperti itu buatnya. Ya. Kemudian untuk sifat ya, nanti ada yang dingin, ada yang panas. Banyak ya daging ya. Ada daging sapi, ada daging ayam, ada daging burung, banyak. Di sini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim sebutkan ada sekitar 20-an jenis daging di sini kalau tidak salah. Itu nanti dari dingin sampai yang sifatnya panas. Untuk suhu dia lembab. Maaf, ini sifatnya lembab ya, suhunya dia dingin dan sampai kepada panas. Untuk anfinitas, arahnya nanti dia akan menguatkan lambung, limpa, paru, dan ginjal. Otomatis jantung pun menjadi berenergi. Maka sebelum teman-teman kasih madu, kasih apa, perbaiki dulu nih pola makannya, apa lauknya. Mohon izin saya sebutkan bahwa bakso, mohon izin ya, yang suka makan bakso itu bukan makanan, maaf, itu bukan lauk, itu cemilan. Lagi-lagi kayak kami di ruangan rawat inap itu biasanya ada yang bawa bakso untuk jadi pengganti makanan, bukan itu. Kalau di ahli gizi itu pasti ada daging, minimal daging ayam atau sepotong telur. Ya, memang untuk menguatkan energi, teman-teman sekalian. Ya. Saya lanjut lagi, ada ajwa. Ini kurma ajwa ya. Kurma itu nanti ada 6.
3 sifatnya dia dingin, 3 sifatnya dia panas. Ya. Secara umum, kurma yang ada di kota kita yang sering kita lihat adalah kurma ajwa, khalas, kemudian kurma sukari, itu umum sifatnya dia panas, lembab. Panas dan lembab. Dan yang paling kuat adalah kurma ini, ajwa. Masya Allah. Dan ini menguat energi vital tubuh yang sangat amat bagus. Saya sering menggunakannya kalau pas lagi ada ya tentunya ya, karena mahal juga sekilo ya. Itu direbus. Saya sering merebus ini untuk ayah saya, untuk adik, untuk ibu ya. Masak aja, ini bagus untuk darah, untuk energi. Nah, dia memiliki atau dia berkategorikan membuang kelembaban. Dia memang sifatnya lembab ya teman-teman. Tetapi ketika tubuh kita itu lancar darahnya, maka kelembaban itu juga akan berkurang. Dan banyak penyakit itu disebabkan karena kelembaban yang berlebih. Fungsinya adalah, maaf di sini, membersihkan darah. Ingat teman-teman sekalian ya, ada nih yang memiliki kebiasaan setiap hari cemilannya kurma. Keliru. Dalam keilmuan tabib, kurma yang dikonsumsi lebih atau sering mengkonsumsi kurma dapat mengotori darah. Kenapa? Karena sifatnya yang lembab dan sifatnya yang panas. Darah itu dingin, kering. Darah itu dingin, kering. Dia menjadi hangat ketika bersama-sama dengan energi, kemudian dia mengalir, maka dia menjadi hangat. Demikian penjelasan para ulama kedokteran Arab klasik. Maka yang hangat-hangat sering-sering kita konsumsi ya, jangan yang dingin-dingin. Dia memiliki fungsi tonic qi dan qi ya, atau darah. Tonik ini menguatkan dan menambah begitu ya. Rasanya manis, sifatnya hangat. Ada yang juga menuliskan netral. Saya lebih ke hangat ya, dia lebih ke hangat. Kemudian dia bersuhu, dia sifatnya lembab di sini. Dia suhunya hangat dan afinitasnya nanti limpa, lambung dan ginjal. Baik, yang terakhir adalah zaitun. Zaitun ini melembabkan, ini cukup mudah ya. Karena memang dia juga minyak. Zaitun ini melembabkan, kemudian membuang panas yang sifatnya toksik. Dia memiliki rasa sedikit pahit yang asli ya teman-teman. Kebetulan saya ada adik yang saat ini di Universitas Islam Madinah, kadang ngirimin zaitun yang benar-benar perasan pertama. Itu rasanya rada-rada pahit. Tapi enak, Masya Allah. Dia sifatnya lembab, hangat ke panas. Untuk afinitas di sini saya tidak tuliskan karena ini cenderung arahnya ke cairan, ke pelembab tubuh. Nah, dari kelima makanan tadi teman-teman sekalian itu boleh diberikan, tetapi jangan lupa untuk mengutamakan makanan sehari-hari daripada pasien kita. Jujur saja makanan itu sering ditinggalkan. Hebat memberikan pagi makan ini, siang makan ini, sore makan itu. Dan ternyata pasiennya tidak diberikan nasihat untuk menghindari makanan ini, makanan itu. Sehingga sakitnya yang kemarin sembuh timbul penyakit baru. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Setelah itu insya Allah nanti kita masuk kepada bagaimana menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang sehat dan tubuh yang diidamkan insya Allah. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini saya coba buka chatnya dulu ya. Saya Pak Ustaz, tanya. Baik, silahkan. Oke, dari mana? Izin saya Silahkan. bertanya. Pak Tohadi dari Jambi. Silakan Izin, Mas Ustaz. Tohadi dari Jambi. Iya, yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, untuk madu itu sendiri, kalau madu liar atau di alam, masa kadaluarsanya selama penyimpanan apa tidak?
Mohon maaf, bagaimana? Ini ada suara yang masuk ini. Double suaranya ini. Baik, mohon diulangkan, saudara. Mic antum di ya. Untuk penyimpanan madu itu ada masa kadaluarsa atau tidak apabila kita nyimpan terlalu lama begitu. Terima kasih. Baik, saya kebetulan pernah bertanya kepada ada teman saya yang jualan madu, itu ada masa kadaluarsanya. Itu kata beliau. Ada masa kadaluarsanya ketika ditaruh di tempat yang terlalu lembab atau terlalu panas. Terlalu lembab atau terlalu panas itu biasanya akan merubah daripada tekstur dan rasa daripada madu itu. Namun sebagian lagi mengatakan hampir madu itu termasuk makanan yang susah sekali rusak. Ya, yang susah sekali rusak. Nah, saya coba ambil kesimpulan dari itu agar madu yang kita simpan itu tetap awet, maka taruh saja di suhu ruangan yang terbebas daripada panas yang terlalu atau kelembaban yang terlalu. Dan kadang memang di beberapa produk itu kan dituliskan tuh, expirednya tahun sekian, bulan sekian. Itu bisa dijadikan rujukan juga. Walaupun dirasakan saja, kalau memang masih bagus, tidak apa-apa dikonsumsi. Demikian yang bisa saya jawab, Barakallahu fikum. Silakan, ada lagi mungkin? Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Dari Umu Sifa di Pekanbaru. Afwan, madu kalau menyambung madu, itu madu untuk GERD atau lambung. Yang saya dapat info, apa benar hanya madu lengkeng sama madu randu? Itu yang pertama. Yang kedua, zaitun tadi. Zaitun itu sifatnya apa arah ke dingin? Soalnya tadi Ustadz bilang hangat. Sepengetahuan saya, mohon diluruskan kalau salah. Habatus sauda minyaknya itu bersifat hangat, zaitun bersifat dingin. Itu bagaimana sebenarnya, Ustadz? Afwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Untuk yang pertama, mohon saya diluruskan ya, ini suara jenengan di tempat saya agak putus-putus. Yang pertama tadi tentang GERD dan apakah GERD itu hubungan GERD dengan madu apa tadi? Punten, ini suaranya di tempat saya putus tadi. Madu lengkeng, madu randu gitu. Untuk GERD madu ya. Madu lengkeng, baik. Madu randu. Ya. Untuk keluhan pencernaan GERD atau asam lambung. Ya, sebenarnya, jadi kalau kita mau coba tilik lagi teman-teman, madu itu kurang lebih ada sekitar 315 jenis. Tetapi di Indonesia itu yang terkenal sekitar ada 15 jenis madu. Dan madu yang termahal itu namanya madu alvis yang biasanya ditemukan pada lebah-lebah yang mengambil di gua-gua terdalam. Untuk GERD dan madu, memang madu ini digunakan untuk area-area pencernaan. Nah, nanti teman-teman bisa coba nih, madu yang dicampur dengan air dingin, ini bisa nih untuk GERD tadi, karena panasnya madu itu dan kelembaban dari madu itu akan terurai sedikit dengan air tadi. Namun saya tidak berani memastikan bahwa madu sangat bisa untuk GERD, karena nanti ada GERD yang sudah ketukak lambung, GERD yang sudah ke arahnya mengikis dan menipiskan dinding lambung itu, dan pada beberapa kasus kami temukan meminum madu malah membuat penyakitnya atau membuat panas pada lambung itu semakin tinggi. Tidak dipungkiri teman-teman sekalian bahwa madu yang tadi jenengan sebutkan itu memang beberapa berhasil memberikan kesembuhan pada orang-orang, pada pasien-pasien tertentu. Bisa ditangkap jawaban ini, Ya, Ustaz. Yang kedua itu, Ustaz. Baik. Yang kedua tentang zaitun. Baik, zaitun ini dia ada lembab ya. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ini saya coba buka sebentar. Ini beliau menyebutkan wazaitu harun ratbun fil ula. Jadi zaitun itu adalah harun ratbun, panas dan lembab. Ini kata beliau.
Nah, berhubungan nanti ada zait yang memang ada campuran mungkin sehingga dia sifatnya dia dingin. Tetapi poinnya yang teman-teman catat adalah dia lembab. Saya ulangi lagi, zait di sini beliau mengatakan wazaitu harun ratbun fil ula, dia panas dan lembab. Kita coba lihat ke screen share kita tadi. Ya. Nah, di sini hangat atau hangat ke panas, artinya antara dia lembabnya hangat atau lembabnya panas. Walaupun saya jujur aja sebagian mengatakan zaitun ini sifatnya dia dingin. Nah, sehingga saya katakan coba nanti teman-teman rasakan saja zaitun ini di tubuh itu apakah dia mendinginkan atau dia malah membuat kita keringetan. Tapi yang perlu teman-teman catat adalah kelembabannya ini. Dia sifatnya lembab. Maka limpa-limpa yang lemah dengan gerigi-gerigi pada lidah ini jangan terlalu banyak makan minum ini gitu. Bahkan ada nih yang mengatakan apapun penyakitnya obatnya minum zaitun. Ini juga ya nggak gitu-gitu amat lah ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi Om? Boleh? Yang habat sauda itu gimana Ustaz? Habatus sauda. Maaf, qadarullah suami Ana itu kalau Ana lihat dari lidahnya pucat, terus ada tapak gigi juga. Cuman Ana rutin karena kolesterolnya tinggi, Ana rutin ngasih sekarang ini jus pare di mix sama madu randu. Kemudian hampir tiap hari itu minum susu kambing. Lagi susu Zoom. Kambing ini. Susu kambing murni. Itu gimana? Yang tadi itu linknya. Apa? Ada suaranya double ini. Baik, lidahnya pucat, kemudian bertapal gigi tadi ya. Baik, mungkin saya perlu melihat dulu kali ya, ini pucatnya seperti apa? Apakah pucatnya itu karena kelemahan qi atau pucatnya itu karena tingkat kelembaban dingin yang tinggi atau pucatnya itu memang karena defisiensi qi limpa. Kalau defisiensi qi limpa maka pare menciderai sahabatku. Kalau defisiensi qi limpa, tapi madunya masih bisa madunya nggak terlalu yang merepotkan. Ya. Saya malah lebih kepada minum herbal China yang sering digunakan yaitu huang qi tadi. Huang qi. Dia nanti masuknya ke limpa dan paru sebagai tonifikasi. Dan huang cenderung banyak minum. Huang qi itu di mix atau tunggal? Qadarullah di rumah ada huang qi. Itu ditunggalkan saja. Gimana? Maaf, terputus suaranya jenengan. Huang qi-nya itu diseduh, lebih bagus diseduh atau kapsul aja? Atau perlu di mix sama gancau? Kalau yang serbuk itu langsung diminum saja Om. Tapi kalau yang masih bentuknya kayak lempengan-lempengan itu ya direbus. Siap. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khair. Tapi itu yang huang qi-nya itu bisa di mix dengan jahe sama air manis nggak sih? Kalau saya sih melihatnya lebih ke sendiri aja deh. Karena huang qi itu juga sifatnya dia hangat, nanti jahe panas lagi, jadi terlalu over panasnya nanti. Jadi satu. Ya, barakallahu fikum. Baik, saya coba melihat ke sini ya, ke meeting chat. Izin saya baca dengan singkat-singkat dan cepat. Mana nih? Oke. Apa perbedaan GERD dan asam lambung atau MAH? Ini sebenarnya istilah ya, tapi GERD ini sudah level lanjut daripada MAH. GERD itu kalau bahasa saya adalah kakaknya MAH. Jadi GERD itu gastro yang sudah reflux disease, jadi sudah sampai sini panasnya, sampai ke dada. Sampai ke dada ini lebih
lebih waspada lagi. Ini kalau masalah GERD teman-teman sekalian, masalah GERD, masalah lambung itu pasti yang salah ada dua kurang lebih. Makanan, pola pikir. Makanan atau enggak pola pikir itu pasti yang mencetuskan GERD. Karena saya waktu masih di klinik, teman-teman sekalian, itu obat yang paling laris adalah biogastron. Kemudian apa lagi ya? Omeprazol, pokoknya obat-obatan lambung. Ini yang masalah itu tadi yang saya sebutkan bahwa kita terkadang terlalu sibuk dengan GERD ini obatnya, GERD itu ini obatnya. Tapi kita lupa kalau GERD itu timbul karena kekeliruan pola makan. Padahal Allah udah jelas tuh mengatakan di dalam Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'ami. Coba deh setiap manusia tilik tuh apa yang kalian makan. Di sini Allah menggunakan fi'il amr ya, perintah langsung nih dari langit. Karena memang kita banyak rusak dari pola makan. Seperti itulah ya. Ini ada teman beliau sudah beberapa hari ini lidahnya tidak bisa mengecap rasa. Ada satu teman lagi, ini Umi bertanya di grup juga tadi ya. Ini saya coba nanti dikirimkan lidah di grup J. Biar kita coba lihat. Atau sudah dikirimkan belum ya? Saya belum lihat nih. Lidah nanti berhubungan dengan jantung. Dan jangan lupa jantung sangat berperan bagus tidaknya dengan cuaca sekitar. Ya, dengan cuaca sekitar. Dapat memanasi darah, mengotori darah jika berlebihan? Iya. Dan sejatinya tidak hanya kurma, tetapi makan makanan yang berlebih dapat merusak darah apabila tidak diekskresikan dengan olahraga. Nanti kita akan berbicara tentang itu insya Allah. Oke, kemudian madu baiknya dikonsumsi sebelum atau sesudah bekam. Fleksibel, kalau saya sih fleksibel. Kalau Pahakuan Timur itu fleksibel. Kapan dibutuhkan silahkan diminum. Kalau secara SOP, maaf bukan SOP ya. Kalau secara analogi, darah dibuang, energi terbuang ketika saat bekam, maka diberikan setelah pembekaman. Madu itu bukankah ada varian dan sifatnya? Ada madu yang panas seperti kelanceng, ada yang dingin kayak kaliandra. Benarkah seperti itu? Nah, betul. Oleh sebab itu ya, kembali kepada hadis tadi, riwayat Muslim tadi. Kalau pas tempatnya, maka pasti insya Allah Allah berikan kesembuhan. Kenapa? Karena semuanya beragam. Nasi aja beragam ya, ada nasi putih, ada nasi merah. Madu juga demikian. Konsumsi zaitun bagaimana caranya, dipanaskan dulukah atau bisa langsung ditelan? Terima kasih. Bisa langsung ditelan dan bisa juga dipanaskan untuk mendapatkan energi panas yang dominan daripada zaitun itu. Gimana kalau penderita mah minum susu, baguskah atau gimana? Ada sebuah hadis teman-teman sekalian, namun mohon izin saya lupa ini sahih ataukah dia masuk dalam dhaif. Nabi kita mengatakan alaikum bi albanil baqar fa innahu shifaa'un min kulli da'. Selayaknya kalian banyak atau konsumsilah oleh kalian susu kambing susu sapi karena itu adalah obat untuk segala penyakit. Teman-teman boleh tulis di kolom chat ini hadisnya, riwayatnya siapa, sahih ataukah tidak. Tetapi dalam literatur kedokteran timur memang susu ini memberikan faedah yang sangat besar bagi tubuh kita. Ya. Penderita mah bolehkah minum susu? Boleh, mah yang tipe dingin. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau telat makan nggak masalah. Tapi kalau kalau telat makan langsung masalah, ini silahkan minum susu. Tapi kalau lama nggak makan baru hanya kambuh, ini biasanya agak sedikit memberatkan pencernaan susu itu. Ditangkap poinnya ya. Kalau telat makan sedikit saja langsung hanya kambuh, silahkan minum susu. Ya. Izin bertanya, gagal ginjal diterapi dengan panas atau dingin? Gagal ginjal ini banyak ya, tapi cenderung yang kita sentuh adalah limpa dan parunya dulu. Karena ginjal itu adalah penyakit terminal secara literatur medis dan memang dia itu hanya menerima konsekuensi daripada kelemahan organ lain.
Saya ulangi lagi, ginjal itu hanya menerima konsekuensi dari organ lain. Organ lainnya bermasalah, nanti ginjal juga akan ikut bermasalah. Seperti pohon, akar pohon itu adalah ginjal. Kalau pohonnya tumbang, maka ginjal juga akan ikut tumbang. Itulah ya, kurang lebih. Baik, satu lagi ya, saya coba jawab nih. Setelah itu kita masuk ke tentang apa tadi? Tubuh yang sehat. Nah, 1,5 jam ini kalau tidak salah dari Mbak Dian. Kalau madu terapi lambung yang konsumsi ada apa nih? Yang komposisi ada madu, temulawak, olive oil, habatus sauda, kunyit dan lain, apakah bisa buat obat mah, GERD dan memperbaiki pencernaan? Kalau sudah di mix, maka rasa dari akhirnya itu yang kita lihat. Kalau misalnya panjenengan cocok dengan itu, silahkan dilanjutkan. Namun kalau memberikan efek yang kurang signifikan, maka sebaiknya diganti. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Baik, ini dulu mungkin yang bisa saya jawab. Selanjutnya, saya ingin memaparkan sedikit lagi kepada rekan-rekan semua tentang, ini bahasa saya aja sih ya teman-temannya, body language. Sebentar. Masih ada waktu ya. Baik. Sekali lagi teman-teman, ini hanya bahasa saya ya. Sebenarnya body language ini adalah bahasa tubuh. Namun poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana tubuh kita membahasakan dirinya sendiri sesuai dengan penciptaannya. Artinya tubuh kita bisa bergerak dengan fleksibel. Kemudian tubuh kita bisa ideal, ya. Walaupun kita makan banyak, tapi tubuh kita tetap ideal. Ini saya melihat dari banyak sekali praktisi yang menjaga kesehatan dari non-Muslim yang menggunakan metode Muhammad. Itu kata dia. Salah satunya saya pernah nonton di Fandom, namanya Fandom kalau tidak salah. Dia mengatakan, saya sekarang di usia sekian, tapi saya masih sehat karena saya menggunakan pola hidup yang sangat saya kagumi dari orang Islam, dari Muhammad, Prophet Muhammad SAW. Orang-orang non-Muslim menggunakan itu, teman-teman sekalian. Sehingga tubuh kita ini bisa menjadi tubuh yang seimbang, tubuh yang ideal, dan tubuh yang sehat. Baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa tubuh kita memiliki komposisi, yaitu cairan, organ, tulang, otot, dan lemak. Kita coba ke papan tulis ya, sebentar. Saya coba jelaskan beberapa poin ini. Sebentar ya, saya coba matikan dulu. Yang dari laptop bisa kelihatan nggak? Papan tulisnya. Bisa, Ustadz. Baik, yang dari handphone bisa kelihatan? Bisa, Ustadz. Bisa, Ustadz. Kecil. Jelas semua ya? Bisa, tapi kecil. Di layar lebar, Ustadz. Kelihatan ya teman-teman, ini saya nyalakan semua. Bisa ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Baik, sudah jelas sudah jelas semua? Sudah, Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Sekarang coba teman-teman perhatikan ini. Ini sebuah rumusan yang alhamdulillah sekali lagi semua dengan bimbingan Allah, saya pribadi
saya pribadi, teman-teman sekalian, menggunakannya sejak saya berpisah untuk sekolah gitu, semenjak saya berada di usia SMP. Saya merantau ya, dan ini saya coba lakukan sejak usia itulah. Jadi manusia memiliki 5 komposisi. Ya, 5 komposisi, yaitu tadi cairan, kemudian organ, kemudian tulang, otot, kemudian lemak. Dan semua ini, cairan, organ, tulang, otot, dan lemak ini berasal dari saripati orang tua kita yang kita sebut dengan jing, atau esensi, atau yang kita sebut dengan sel sperma gitu ya, mohon maaf, sel sperma dan sel telur. Sel sperma ini teman-teman sekalian akan menjadi al-'azam atau tulang dan akan menjadi syaraf. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian sel telur ini akan menjadi darah dan daging. Maka laki-laki menjadi tulang punggung, perempuan sering kalau marah mengatakan ini darah daging saya. Ya, memang seperti itu. Nah, jing ini teman-teman sekalian itu berasal daripada yang namanya makanan. Maka dengan tegas Allah mengatakan dan perhatikanlah oleh kalian apa yang kalian makan. Kenapa? Karena makanan-makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita ujung-ujungnya akan menjadi ini. Sehingga anak yang sehat secara tulang, sehat secara persyarafan, sehat secara darah, dan sehat secara otot itu berasal dari makanan orang tuanya. Sebelum dia menjadi janin. Dan setelah dia menjadi manusia yang sudah bisa makan dan minum, kembali lagi dari makanannya lagi. Dan makanan ini dicerna di dalam wadah yang namanya limpa dan lambung. Ternyata bayi yang nangis di awal kelahiran mereka, kata Nabi SAW, syaitan datang dan menusuk dengan 2 jarinya. Jadi bayi lahir itu karena diuyel-uyel tuh perutnya oleh syaitan. Sehingga organ yang pertama kali dirusak ketika bayi baru lahir adalah perutnya. Maka banyak orang yang rela berbunuh-bunuhan, bertumpah darah hanya gara-gara masalah perut. Dan Nabi kita mengatakan, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi oleh Bani Adam kecuali perutnya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa perut ini akan menjadi sumber penyakit dan perut juga akan menjadi sumber obat. Mohon maaf, saya gunakan tangan kiri, teman-teman, supaya lebih mudah. Nah, limpa dan lambung. Ada satu lagi yang yang sangat urgen adalah organ yang berada tepat di sebelah jantung. Maaf, di sebelah lambungnya, itu liver. Liver ini sering saya sebut dengan komando jiwa. Maka kalau kita ingin pencernaan kita bagus, maka mood kita diperbaiki. Mood ini nanti berhubungan dengan pola pikir kita, ya. Berhubungan dengan bagaimana kita memanage stres kita, manajemen emosi kita di sini. Makanya Allah mengajarkan kepada kita di dalam satu hari sholat 5 waktu, sujud sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan untuk berwudu, untuk meredam dan mendinginkan liver secara jiwa. Karena jiwa liver itu cenderung sifatnya panas. Ditambah lagi syaitan itu mengalir di dalam pembuluh darah manusia. Nabi kita mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu akan terus mengalir dan merusak manusia itu melalui pembuluh darah mereka. Ya. Maka ini harus ditenangkan, limpa lambung harus dibaguskan dengan pemilihan makanan-makanan yang bernilai, tidak berkuantitas
Tetapi yang harus adalah makanan yang berkualitas. Ya, supaya nanti menjadi tulang belulang yang kuat, saraf-saraf yang aktif, darah yang mengalir dengan bagus, dan otot daging kita juga menjadi otot yang bagus. Baik, mohon izin saya hapus di sini. Baik. Maka di dalam tubuh kita, rahimani wa rahimakumullah, cairan itu, ini kelihatan ya? Kalau gambarnya hilang nanti saya diinformasikan. Kelihatan. Nah, hilang. Ada yang hilang nggak? Nggak kelihatan guru, kelihatan. Alhamdulillah. HP Cairan itu, kelihatan. teman-teman sekalian. Oke, baik. HP kelihatan ya. Cairan itu ini harus seimbang. Cairan di dalam tubuh kita ini harus seimbang. Minumnya kita harus bagus nih. Buah-buahan kita juga harus tetap ada. Ya. Bahkan Allah mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Nanti di surga orang-orang itu dikasih buah-buahan yang mereka pilih sendiri. Artinya kita harus makan buah-buahan yang beragam. Ya paling bagus sih adalah buah-buahan yang memang musim di tempat kita. Itulah yang paling cocok untuk kondisi tubuh kita. Harus seimbang. Organ kita ini harus sehat kalau organ. Ingat teman-teman sekalian, organ kita ada banyak. Secara literatur tradisional Chinese medicine nanti ada organ jantung, usus kecil, paru-paru, usus besar, limpa, lambung, liver, empedu, kemudian ginjal dan kandung kemih, itu harus di-manage dengan benar. Harus di-manage dengan bagus. Kemudian tulang ini harus kuat. Tulang kita harus kuat. Dan tulang yang kuat ini nanti berhubungan dengan otot. Otot ini harus kencang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang al-'idham. Allah mengatakan fakasawna al-'idhama lahma. Dan kami bungkus tulang belulang itu dengan laham. Laham itu adalah daging. Dan kita tahu di dalam daging itu nanti ada bagian daripada otot. Ada otot lurik, ada otot polos, begitu ya. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian dia menjadi manusia yang bisa bergerak dan manusia yang bisa beraktivitas. Maka otot itu harus kencang. Dan lemak ini harus rendah. Perlu teman-teman catat bahwa setiap makanan yang kita makan, nanti di slide itu ada, setiap makanan yang kita makan, baik daripada protein, karbohidrat, ya gula dan lain sebagainya, atau dari lemak itu sendiri, termasuk di situ nanti zaitun, minyak-minyakan lah, ya. Nanti ini akan digunakan atau akan disimpan menjadi storage. Apabila dia digunakan, maka dia akan menjadi ATP atau energi itu, Qi atau energi tenaga kita. Apabila dia tidak digunakan, maka akan disimpan di dalam jaringan adiposa namanya. Adiposa ini adalah sel lemak yang berada di bawah kulit. Makanya biasanya orang menjadi gemuk, begitu kan ya. Itu karena apa? Makanan kita itu tidak digunakan sehingga dia disimpan menjadi lemak, sehingga kita kelebihan lemak. Jadi lucu ketika seseorang saya mau diet, saya nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, tapi nggak mau bergerak, sama saja. Ya, bukan berarti tidak turun berat badan, mungkin berat badan akan turun, tetapi bersamaan dengan turunnya kualitas daripada organ. Ya, maka sebenarnya makanan itu adalah diolah sehingga dia menjadi energi yang digunakan dalam beraktivitas. Kita akan ngobrol tentang itu sebentar. Baik. Dalam benak teman-teman, bagaimana cara kita melatih otot? Dengan apa? Ada yang mau coba membantu menjawab? Olahraga. Baik, olahraga. Baik. Bagus sekali.
Di sini ada otot. Di sini ada tulang. Di sini ada lemak. Baik. Olahraga itu ada dua, teman-teman. Teman-teman perlu ketahui olahraga itu ada dua. Ada namanya olahraga kardio, seperti lari, bulu tangkis, sepak bola. Ini yang cowok-cowok nih, gemar nih. Terus apalagi tuh, bola basket, tenis, itu adalah olahraga kardio. Which is yang sering ditinggalkan adalah olahraga otot dan rangka. Yang di sini yang kita bahas adalah olahraga yang mengolahragakan otot. Seperti apa? Push up, pull up, set up, kemudian ada apa namanya lagi? Squat ya, yang orang-orang sekarang tuh sebutnya lunges ya kalau nggak salah. Plank ya bagi teman-teman yang perempuan itu adalah olahraga otot. Kenapa? Karena iya gimana? Karena lemak itu teman-teman itu akan digunakan ketika otot itu berkontraksi. Ya, lemak itu digunakan ketika otot itu berkontraksi. Makanya orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang binaragawan itu biasanya ototnya ya seperti itu aja gitu. Jadi memang dia matang karena ototnya dilatih. Baik, otot yang tidak dilatih maka dia akan menurun. Setiap 30 tahun itu masa otot akan turun 1%, teman-teman sekalian. Setelah usia 30 tahun itu masa otot akan turun sekitar 1%. Jadi semakin mengkerut, semakin mengecil. Ya memang akan semakin tua begitu ya. Nah, otot yang tidak dilatih, otot yang kaku, tidak dilatih, maka kekuatan tulang juga akan menurun. Kekuatan tulang juga akan menurun. Jadi otot yang tidak dilatih akan mempengaruhi tulang. Jadi tulang belulangnya, kalau kata orang sekarang itu gampang rapuh, gampang patah. Sebenarnya tulang itu ya kuat, aslinya dia kuat. Tetapi kekuatan tulang itu akan dipadukan dengan kekuatan otot. Ya, makanya orang-orang Kopassus itu kan latihannya latihan kardio, latihan otot. Itu supaya nggak gampang pecah kalau dipukul sama lawan. Nah, tulang yang terlatih, teman-teman sekalian, maka geraknya akan bagus. Orang yang ototnya terlatih, tulangnya kuat, maka gerak-geriknya itu akan bagus, fleksibel, dan akan kuat. Metabolisme tubuhnya juga akan bagus. Ketika metabolismenya bagus, maka kadar lemak di dalam tubuhnya juga akan rendah. Apa yang terjadi? Orang dengan kadar lemak yang rendah, maka tekanan darah tinggi menjadi aman, begitu ya. Kemudian tidak terjadi diabetes mellitus, tidak terjadi osteoartritis, osteoporosis, ya. Kemudian tidak terjadi stroke, apalagi ya, asam urat dan lain sebagainya. Ya. Dan kadar lemak yang rendah ini akan memberikan efek kepada otot itu sendiri, sehingga ototnya itu bisa berbentuk dan bisa menjadi otot yang menjadi tameng agar minimal tidak mudah masuk angin. Jadi orang yang mudah masuk angin itu sebenarnya dia kelemahannya di limpa, karena di awal angin itu masuk kan mengenai kulit, dan di bawah kulit itu ada ototnya. Jadi limpa paru lemah biasanya. Nah, kebalikannya teman-teman sekalian. Ketika otot tidak pernah, ini tadi ya, kalau otot tidak pernah dilatih, tulang menjadi keropos, timbullah penyakit-penyakit yang kita sebut dengan penyakit-penyakit morbiditas, sampai kepada penyakit yang mortalitas ya, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Tetapi ketika ototnya dilatih, tubuhnya digerakkan, di-stretchingkan ya, maka tulang belulang akan menjadi kuat, kadar lemak di dalam tubuh juga akan menjadi sedikit, sehingga tubuh itu akan menjadi tubuh yang ideal. Hanya sebatas ini kuncinya di sini teman-teman sekalian. Nah, sehingga ya, kalau tulangnya ini kuat, pada saat otot ini dilatih yang dikencangkan, atau otot yang dikencangkan akan menimbulkan tulang belulang yang kuat, karena selalu ada metabolisme dalam pergerakan tubuh,
maka kadar lemak di dalam tubuh ini menjadi rendah. Kadar lemak di dalam tubuh menjadi rendah sehingga organ ini menjadi sehat. Organ yang sehat maka cairan akan seimbang. Ternyata kalau kita memahami manusia secara holistik, di mana manusia memiliki jiwa dan raga, jiwa diolah dengan nasihat, ya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Raga itu diolah dengan digerakkan, diolahragakan. Sampai Allah mengatakan, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail." Siapkan untuk membela agama ini dengan latihan raga, ribatil khail, ya, berkuda, termasuk nanti memanah, bergulat, itu olahraganya Nabi SAW. Sehingga tubuh itu menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang seimbang, dan tubuh yang ideal. Nanti ada rumus bagaimana menghitung tubuh yang ideal berapa. Saya alhamdulillah berada di 22,3 kalau tidak salah. Alhamdulillah saya masuk di ideal. Baik, secara ringkas ini, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan di sini? Ini secara ringkas saja ya. Lanjut, Ustadz. Baik. Hanya ini saja yang ingin saya sampaikan untuk poin ini. Coba kita buka slide-nya. Teman-teman bisa kembali ke slide. Ya. Poin yang juga sangat penting ya, kita ingatkan kembali bahwa makanan-makanan yang tidak dicerna itu akan menjadi lemak. Makanan-makanan yang tidak dicerna, mohon izin saya hapus. Makanan-makanan yang tidak dicerna itu akan menjadi lemak jahat begitu ya. Dan lemak-lemak ini kalau sudah over, teman-teman, maka dia akan mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau dia sudah over, maka dia akan mengalir di dalam pembuluh darah. Dan ini yang menyebabkan penyakit-penyakit berat seperti serangan jantung atau pada kasus-kasus arteriosklerosis, perpelakan pada pembuluh darah. Nah, kemudian, sebentar. Ini tadi ya. Silakan teman-teman melihat ke layar masing-masing. Sebentar. Maaf ya, saya agak cepat tadi ngomongnya, ini waktu kita nggak banyak. Karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah penghasil energi. Maka ketika tidak digunakan, maka dia akan disimpan di dalam jaringan adiposa, namanya jaringan sini, jaringan otot. Di jaringan lemak sini dia akan tersimpan di sini. Nah, makanya kenapa orang banyak yang gemuknya di sini, kalau laki-laki nanti di perutnya, wanita nanti di bahu dan ada di bagian paha, ya. Dan olahraga terbaik teman-teman sekalian adalah menggunakan berat badan kita masing-masing. Nah, sekarang teman-teman nanti bisa hitung nih. Jadi berat badan itu, sahabat semua, adalah jumlah semua komponen tersebut ya. Komponen dari cairan, organ, tulang, otot, dan lemak itulah berat badan kita. Dan normalnya lemak laki-laki 15% saja, yang mutanding-tanding binaraga ini harus sampai 5-10% lemaknya. Ini kalau masih lebih dari itu nggak lolos kualifikasi. Wanita sekitar 27%. Nah, ini titik ideal kita adalah ini, BMI ya, berat badan dalam kilogram tubuh kita ya. Teman-teman berat badannya berapa, nanti tinggi badannya dikuadratkan, dikalikan. Alhamdulillah saya masih berada di sini. Silahkan nanti teman-teman tinggal menghitungnya sendiri. Nah, ini nih. Ada yang underweight, ada yang normal, ada yang overweight, obese, ada yang extremely obese. Nah, silahkan teman-teman menggunakan rumus tadi untuk melihat saya berada di mana. Tentunya penjelasannya sebenarnya masih bisa kita korek-korek lagi, karena memang
Tibun Nabawi juga mengajarkan hal-hal yang demikian. Rumus dalam Tibun Nabawi teman-teman adalah menggunakan konsep pola makan panas dan dingin, tidak mencampurkan yang panas dengan yang panas, yang dingin dengan yang dingin. Mudahnya adalah makan yang ada, kunyah yang lembut, dan jangan mencampurkan antara air dengan makanan dalam satu waktu. Ya. Ini secara ringkas sekali bagaimana mendapatkan tubuh yang ideal dan tubuh yang bisa teman-teman idamkan. Tua, mohon maaf, muda, anak, lansia, semuanya bisa menggunakan konsep ini. Hanya saja kadar latihannya, latihan otot itu menyesuaikan kemampuan masing-masing. Apakah harus sampai berkeringat? Tidak. Cukup 3-5 menit dalam satu hari itu sudah memberikan efek yang signifikan terhadap cairan agar seimbang, kemudian organ agar ia bisa sehat, kemudian tulang agar bisa kuat, otot agar bisa kencang, dan kadar lemak di dalam tubuh kita menjadi kurang dan menjadi stabil. Baik, demikian teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan di beberapa akhir waktu kita ini, silahkan. Ustadz, sedikit menyambung masalah air bercampur makanan itu, maksudnya ketika kita makan nggak boleh minum gitu, Ustadz? Baik, ini sebuah konsep ya teman-teman sekalian. Ini saya juga melakukannya sudah sangat lama sekali. Jadi tidak makan sambil minum. Kapan kita minum? Oh, maaf, gini aja. Tidak makan sambil minum, tidak minum sebelum makan, kemudian tidak minum setelah makan, dan tidak minum sambil makan. Ada jeda antara minum dengan makan itu antara 30 menit sampai 1 jam. Kalau tidak salah ini pernah dibahas juga oleh guru kita Dr. Zaidul Akbar hafizahullah ta'ala tentang konsep makan sesuai dengan enzimatik yang ada pada lambung kita. Bisa ditangkap, Om? Bisa, Iya, Ustaz. mungkin dengan amilase ya. Cuman keselak ya. Nah, kalau keselak boleh nanti teman-teman minum untuk mendorong keselaknya saja, bukan minum 1 gelas air, tapi cukup beberapa tegukan saja. Seperti itulah ya. Kalau konsep minum dulu sebelum makan itu emang apa benar, Ustaz? Misalnya sebelum makan kita minum dulu, setengah jam kemudian baru makan, itu bagaimana? Sebenarnya boleh. Pada dasarnya adalah ada jeda saja antara makanan yang masuk yang akan dicerna oleh 5 enzim lambung dengan minuman yang masuk. Intinya adalah ada jeda saja. Bisa ditangkap, Om, dan teman-teman? Bisa. Sedikit saya menanyakan tentang mengunyah dengan lembut. Andai kata seperti kita ini mungkin di hidup zaman dahulu, kebersihan mulut atau jenis gigi yang enggak ini, ketika kita geraham enggak punya, solusi kita untuk mengunyah dengan lembut harus 33 kali atau bagaimana, Ustaz? Terus ketika kita makan sop pakai nasi, itu kan air juga. Itu mohon maaf bagaimana? Baik. 2 pertanyaan ya. Baik, untuk yang pertama, apabila ini juga biasanya ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita yang mungkin giginya ada yang ompong ya, atau yang udah lansia, maka nasinya itu dibuburkan, disemi buburkan nasinya. Nasinya disemi buburkan dan lauk pauknya itu kalau bisa tidak digoreng, karena goreng biasanya menjadi keras ya. Itu direbus ya mungkin ya. Kemudian dipenyet lah gitu ya. Itu kalau konsep saya sih. Ya, teman-teman bisa modifikasi. Nah, kalau tentang kuah, makanan yang berkuah itu berbeda, karena kan insya Allah kita nggak makan nasi dengan kuah yang seperti kita minum gitu kan ya. Itu hanya sebagai sebatas pelembab daripada makanan kita. Itu tidak masuk minum. Bisa ditangkap, Bu? Iya, jazakallah khairan. Ustaz, mau tanya, untuk terkait susu itu sebaiknya
berapa kali dalam satu hari untuk konsumsinya itu? Apa itu tadi? Susu? Susu. Susu. Oh, susu al-laban. Baik. Saya coba jawab dalam dua poin. Mana ya? Susu itu sebenarnya teman-teman sekalian, ini renungan sih sebenarnya. Kita itu minum susu. Sebenarnya kita itu minum susu yang paling bagus ketika usia menyusui. Allah mengatakan haulaini kamilan yurdi'na haulaini kamilan. 2 tahun itu adalah masa-masa penyusuan yang paling sempurna. Adapun setelahnya maka boleh sekali dalam sehari, boleh 2 kali dalam sepekan, boleh sekali dalam sebulan, tergantung kebutuhan masing-masing saja. Jadi tidak ada harus berapa kali dalam sehari, ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau ada minum susu, kalau nggak ada puasa minum susu. Oke, bisa ditangkap akhi Al-Karim? Bisa. Baik. Kalau yang di kemasan susu itu ya jualan ya. Sekali dalam sehari makan minum 3 kali sehari. Biar kita beli lagi. Baik. Baik, saya coba masuk ke chat ya. Mbak Dian, punten kita sampai jam berapa ya? Sebenarnya sampai 9:30. Tapi Mas Tadi ini udah tanya ini gimana? Apa kita selesaikan saya coba aja? ambil 15 menit ya. Iya, jawabnya di chat ya. Iya. Sampai mana tadi ya? Sebentar, ini ada yang menanyakan jurnal. Ini saya perlu cari dulu ya. Cuman teman-teman keperawatan saya, teman-teman banyak yang melakukan penelitian-penelitian ini. Memang secara bahasa dari Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan itu yuhassinu al-ma'idah, memperbaiki pencernaan, termasuk lambung. Ini kalimat dari para ulama kita dari kedokteran Arab klasik. Dan Nabi juga memberikan pengobatan kan dengan madu ya. Tentang hadis seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengeluhkan bahwa perut temannya mengalami penyakit. Sebagian mengatakan itu penyakit lambung, sebagian mengatakan diare, pencernaan bagian dari lambung. Itu menggunakan madu. Bagus. Baik, ini ada yang mengatakan belum kelihatan penjelasan kita tadi di papan tulis yang singkat itu, mudah-mudahan nanti nampak ya di rekamannya. Kalau bayi lahir tidak nangis masalah enggak? Secara medis iya. Bahkan kita kalau anak lahir belum nangis itu kita kita cubit supaya dia nangis. Kadang kakinya kita centil-centil supaya dia menangis. Nangis ini sebenarnya secara medis kita melihatnya adalah kekuatan dari respirasi paru-paru. Karena suara kan berasal dari paru-paru. Jadi kalau bayi belum menangis, kita khawatir di sana ada sumbatan di saluran pernafasan. Jadi kita paksa dia menangis terkadang. Kalau olahraga berkuda itu masuk jenis kardio atau apa? Ini kombinasi kardio dan otot kaki nanti yang bermain di sana. Karena kita menahan dentuman tulang ekor kita kepada tulangnya si kuda atau kepada pelana kuda itu. Jadi otot kaki kita bermain di sana. Kebetulan saya punya sahabat yang gemar sekali bermain kuda dan bercerita tentang hal itu. Ini banyak nih kuda ini, ketangkasan kita bermain, kejelian kita bermain, dan ketenangan jiwa juga bermain di situ. Apakah baik jika berolahraga sebelum tidur malam? Kalau olahraganya terlalu berat, saya sarankan tidak, karena malam Allah jadikan sebagai waktu untuk istirahat, baik raga maupun jiwa kita. Kalau hanya ada waktu malam, ya apa boleh buat? Tinggal pastikan teman-teman menggunakan baju rompi supaya patogen panas yang keluar dari tubuh hasil metabolisme itu bisa keluar, patogen dinginnya nggak masuk ke tubuh. Ini sering keliru ya teman-teman kalau malam itu menggunakan baju singlet begitu ya, olahraga. Ya, kemudian besoknya pasti enak setelah berolahraga, tetapi ketika panas keluar dari tubuh, pori-pori terbuka, patogen dingin itu akan masuk lagi, dan itu yang menyebabkan penyakit biasanya.
Maaf, kita makan dengan sayur berkuah bagaimana itu? Ini sudah tadi ya. Apakah sama dengan sayurnya itu dengan air minum berbeda? Air dengan kuah kan berbeda ya. Ya, kalau minum itu langsung banyak biasanya. Izin bertanya, apakah madu untuk sakit asam lambung itu sudah ada jurnal? Oh, sudah tadi. Bagaimana dengan konsep sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara? Kalau makan saja tanpa minum bagaimana? Ini berbeda konsepnya. Sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Ini bisa teman-teman gunakan kalau makannya nggak kebanyakan. Ya, kalau makannya tidak kebanyakan. Sebenarnya di dalam konsep ini itu ada jeda. Kita minum saja teman-teman sekalian. Kalau boleh saya contohkan. Mana gelasnya? Jadi kita minum, ambil bismillah, minum, alhamdulillah, ada nafas. Ambil, alhamdulillah, ada nafas. Sebenarnya di dalam lambung kita itu nanti ada makanan, kemudian ada udara dan ada air. Airnya nggak terlalu banyak. Berbeda dengan kita sekarang, sekali minum air, 1 gelas diteguk. Nah, berkaitan dengan sepertiga, kita nggak tahu sepertiga lambung kita seberapa, karena besar lambung orang berbeda-beda. Oleh sebab itu, para ulama kita mengambil kesimpulan bahwa cara sehat minum adalah tidak mencampurkannya dengan makanan. Ya, tapi kalau keselak silahkan minum. Barakallahu fikum. Izin tanya, apakah jika limpa lambung sudah terganggu dalam artian sudah melemah akan menyebabkan sudah mudah berkeringat, mungkin maksudnya ya, dan apakah obatnya? Susah berkeringat. Apakah jika lambung dan limpa sudah terganggu dalam arti sudah melemah akan menyebabkan susah berkeringat? Sebenarnya limpa lambung kalau lemah itu cenderung menyebabkan keringat yang dingin, yang pada akhirnya menyebabkan tidak bisa berkeringat. Karena sudah lemahnya ke arah jantung juga sebenarnya. Ini saran saya adalah untuk rajin berjemur deh, rajin berjemur di sinar matahari. Perbaiki pola makan, jangan makan makanan yang lembab. Yang lembab itu kalau dia basi, itu dia berlendir tinggi. Kemudian yang kalau dikunyah alot, itu juga jangan dikonsumsi terlalu banyak dulu. Lebih banyak ke makan makanan seperti jus. Ya, jus misalnya kelengkeng dikasih madu, atau minum huangci, atau rebusan kurma. Baik. Apa ada menu harian agar memperbaiki pola yang di piring? Ini kalau menu harian beda-beda ya setiap kita ya. Yang penting cari yang berkualitas aja. Insya Allah setiap kita punya insting mana makanan yang berkualitas dan mana makanan yang hanya kuantitas. Teman-teman harus tahu ya, ada namanya lapar perut dan ada namanya lapar tubuh. Lapar perut itu adalah memberikan nutrisi yang bagus untuk tubuh, walaupun perut kita nggak kenyang. Kalau lapar tubuh, itu perut kita kenyang, tetapi tubuh kita lemah. Biasanya makanan-makanan cemilan itu rata-rata adalah yang menyebabkan lapar tubuh. Kasus beberapa waktu lalu itu banyak anak yang dehidrasi karena kebanyakan cemilan, jajanan di pinggir jalan. Sehingga tubuhnya menjadi dehidrasi walaupun tubuhnya gemuk dan gempal. Kita bisa cek kok itu dari kuku, dari energi si anak itu udah kelihatan. Izin bertanya, mana lebih diterima di dunia medis, eating trigger point atau akupuntur meridian? Ini agak sedikit berbeda ya. Sebentar, bisa open mic Mas Taufik Hidayat, ini maksudnya dry trigger point itu yang seperti apa? Mungkin saya punya pandangan yang berbeda. Ya, assalamualaikum Mas. Ya, silakan Mas Akhi, barakallahu fikum. Ya, ini dengan Taufik ini. Ya, Mas Taufik bagaimana? Ini saya tadi yang bertanya tentang dry needling itu. Ya. Itu Dry trigger point yang jenengan maksud itu yang seperti apa?
Dry needling itu kan memasukkan jarum yang kecil seperti kita dokter anestesi jarum yang tipis tuh ke kulit, tapi dia sifatnya menyumbat titik nyeri. Itulah titik trigger pointnya itu. Kalau akupunktur kan berbasis titik meridian. Nah, yang saya tanya itu dalam dunia medis tuh diterima dry needling trigger point atau akupunktur berbasis titik meridian. Gitu aja, Mas. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair ya. Saya jadi lebih jelas ya. Baik, ini saya pernah tanyakan ke salah satu dosen akupuntur. Keduanya diterima oleh medis. Keduanya diterima oleh medis. Terkadang menggunakan dry trigger point dan terkadang menggunakan titik meridian akupuncture untuk nyeri. Keduanya dipakai akhi Taufik Hidayat. Kalau lebih diterima sih saya rasa karena integratif ya. Jadi terkadang menggunakan dry aiding trigger point, kadang menggunakan akupuncture meridian. Demikian jawaban dari dosen akupuntur itu. Bisa ditangkap akhi Taufik? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Baik, barakallahu fikum ya. Satu lagi nih dari baik. Ini Mbak Dian sudah ngasih kode ya. Baik, ini yang sudah ada angkat tangan nih, silakan deh terakhir. Siapa nih? Mbak Tisatun Hilaliyah. Baik, silakan. Ya Mbak, silakan Mbak Tisatun Hilaliyah kalau ingin bertanya. Ya, tadi ada yang bertanya di YouTube, itu yang madu randu itu sifatnya apa, Ustaz? Coba jenengan dirasakan ya. Saya kalau tidak salah sih, saya belum pernah coba ya madu randu. Atau mungkin pernah, tapi saya lupa. Cenderung ke hangat sih kalau saya seingat saya ya. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang punya madu randu, gimana rasanya? Kalau terasa di tubuh itu hangat, dia cenderung hangat. Tapi kalau bikin haus, maka dia cenderung panas. Seperti itulah kira-kira membedakannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afan mau tanya, ini saya kan punya anak ya. Anak saya itu umur 16 tahun lah ya. Tuh badannya tuh suka keluar keringat, semuanya tubuh tuh sering berkeringat terus gitu ya. Itu kira-kira diperbanyak mengkonsumsi makanan yang seperti apa ya? Baik, keringatnya dingin apa panas atau biasa keringatnya aja? Dingin, Tad. Oh, keringatnya dingin, J. Ini aja. Kalau ada huangci, mangga coba dikonsumsi. Ini murah ya huangci. Atau jenengan coba kalau ada rezeki bisa mengkonsumsi rebusan kurma ajwa atau rebusan kurma biasa saja. Ya. Kemudian hidangkan untuk si anak ini daging yang direbus atau yang di steam dengan kuah kaldu ya, dengan kuah kaldunya. Ada beberapa lagi yang lain nanti yang bisa teman-teman gunakan adalah ikan gabus tapi dagingnya putih ya warnanya, itu ikan gabus, kemudian kuning telur atau telur ayam kampung begitu mudahnya. Kemudian bisa menggunakan sayur biasa ya, sayur biasa itu tapi dikasihkan sekitar 1 ibu jari sereh untuk menghangatkannya, karena cenderung dia defisiensi C limpa biasanya di situ, defisiensi C pada limpa, jadi limpanya lemah. Nah, di sini pun jenengan nanti mulai melihat apa yang dimakan oleh anak. Jelasnya seperti saus ya, kecap ini nggak boleh masuk nih, mie ini jangan masuk dulu. Roti-roti juga harus dibatasi. Penggunaan susu, kalau misalnya sedang atau suka minum susu, saya sarankan ke susu kambing ya, susu kambing tapi yang diseduh dengan air hangat. Karena biasanya anak-anak tuh suka minum susu. Jangan yang ada di kulkas yang berwarna-warna. Untuk yang UHT masih bisa masuk. UHT masih bisa masuk dengan izin Allah.
Baik, demikian Habis yang bisa itu nggak habis. Teh juga nggak ada habis. Ya, syukran Ustaz jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, Ini sifatnya dingin ya Ustadz ya tadi. Kalau sifatnya dia panas, apa itu? tubuhnya menurunkan tadi kan keringatnya yang dingin. Keringatnya sifat panas, mendinginkan gimana? maksudnya kalau keringatnya panas begitu ya? Kalau keringatnya panas kurang cairan, minum aja yang banyak. Kalau keringatnya panas, itu berarti cenderung kurang cairan, maka lebih banyak minum air yang putih. Baik, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Jadi Mbak Dian, ini kita tutup ya kali ya. Ya, sudah kita juga sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya, kalau ingin mendalam lagi mengenai materi, silakan bisa mengikuti kelas Bekam Klasik. Bisa chat di grup ya kalau misalnya ada yang ingin masih bertanya. Dan untuk yang terakhir bisa ditutup aja. Baik. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala keterbatasan, dan mungkin ada kata-kata dan kalimat serta sikap yang kurang tepat. Dan mohon maaf juga atas waktu yang mungkin tidak banyak yang bisa kita hadirkan untuk teman-teman sekalian. Poin yang ingin saya sampaikan kira-kira ada 2 secara khusus ya pada malam hari ini adalah herbal, suplemen, ataupun vitamin itu sifatnya adalah pendamping dari makanan utama. Jadi jangan pernah kita lupa memberikan intervensi, memberikan nasihat kepada orang, kepada pasien kita, termasuk pada diri kita sendiri, memperbaiki makanan, memperbaiki pola makan, memperbaiki isi piring itu lebih utama sebelum kita memberikan herbal-herbal yang ada. Jadikanlah makananmu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Kemudian yang kedua, usia kita akan terus bertambah. Bertambahnya usia menjadikan raga kita akan semakin menua, sedangkan jiwa kita akan terus naik sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana menjaga jiwa tetap tenang dan bagaimana menjaga raga ini tetap sehat sampai kita tua nanti. Dan salah satunya caranya adalah bergerak. Otot kita teman-teman digerakkan, sendi kita juga digerakkan. Maka hanya ada satu cara, yaitu berolahraga. Olahraga ada 2, olahraga kardio dan olahraga tulang dan rangka. Maka silakan mulai saat ini untuk masa depan yang lebih baik lagi, yang lebih sehat lagi. Insya Allah kita jaga pola makan untuk nutrisi organ kita, dan kita jaga tubuh kita dari pergerakan-pergerakan yang bagus agar tubuh kita menjadi tubuh yang seimbang, tubuh yang sehat, dan tubuh yang ideal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan segala kebenaran datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.